Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini kita masuk ke pembelajaran PLH ya anak-anakku, melanjutkan materi minggu kemarin tentang bencana alam. Tapi sebelum Bunda lanjut ke materi, Ananda, kita baca tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Nah, Anandaku, kemarin Bunda Lisma sudah menjelaskan pengertian bencana alam serta menjelaskan contoh bencana alam yaitu tanah longsor. Untuk hari ini Bunda melanjutkan materi bencana alam ya. Yang kedua, bahasan hari ini Bunda akan membahas tentang bencana alam gunung meletus. Sebelum Bunda berlanjut ke materi yang akan Bunda bahas hari ini, Bunda tanya lagi kepada kalian, apa itu bencana alam? Hayo, masih ingat tidak apa itu bencana alam? Bencana alam adalah serangkaian peristiwa alam yang menyisakan kesedihan, kesusahan, serta penderitaan terhadap orang yang mengalami bencana tersebut. Itu adalah pengertian dari bencana alam ya anak-anakku semua. Ananda tahu tidak, bencana alam itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, bisa terjadi karena alam itu sendiri, dan yang kedua dapat terjadi karena ulah manusia. Jadi, bencana alam itu ada yang langsung dari alam bencananya, dan yang kedua ada yang karena ulah manusia sehingga menyebabkan terjadinya bencana. Nah, waktu minggu kemarin Bunda Lisma sudah menjelaskan tentang tanah longsor, bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor itu bisa terjadi karena alam ataupun karena ulah manusia ya, karena alam. Contohnya karena curah hujan yang tinggi. Nah, sedangkan karena ulah manusianya itu yaitu banyak manusia yang menggunduli hutan atau menebang pohon secara liar sehingga hutan-hutan atau lereng-lereng di pegunungan atau perbukitan menjadi gundul sehingga ketika curah hujannya sangat tinggi dapat menyebabkan bencana longsor. Nah, itu ya anak-anakku. Jenis-jenis bencana alam yang terjadi karena alam itu sendiri. Yang pertama, kemarin sudah dibahas, ada tanah longsor. Ingat, tanah longsor dapat terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi atau cuaca buruk. Yang kedua, ada gunung meletus. Nah, yang kedua akan Bunda bahas hari ini ya anak-anakku. Yang ketiga ada tsunami. Yang keempat ada gempa bumi. Yang kelima ada kekeringan. Yang keenam ada angin puting beliung. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia yaitu ada tanah longsor. Ingat tadi tanah longsor itu karena hutan atau bukit atau lereng yang gundul, tidak ada pepohonan. Dan yang kedua yaitu banjir. Banjir dapat terjadi ketika manusia tidak bisa menjaga lingkungan sehingga bencana banjir dapat terjadi. Itu adalah bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia ya anak-anakku. Bisa ya membedakan keduanya, yang terjadi karena alam itu sendiri ataupun yang terjadi karena ulah manusia. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang bencana alam gunung meletus. Gunung meletus terjadi karena alam itu sendiri. Yo, Ananda tahu tidak kenapa gunung bisa meletus? Nah, gunung bisa meletus karena terjadi tekanan yang sangat tinggi di dalam tanah. Bun, kok bisa terjadi sih? Tentu bisa, karena di dalam tanah terdapat cairan yang sangat panas.
Cairan tersebut terus bergerak di area dalam gunung ya, sehingga terjadinya tekanan yang sangat tinggi. Nah, hayo Ananda tahu tidak cairan panas tersebut apa ya? Nah, cairan panas tersebut yang berada di perut bumi atau di dalam tanah disebut magma ya anak-anakku. Disebutnya magma, berada di perut bumi atau ada di dalam tanah ya, tentunya di perut bumi. Di sini Bunda sudah gambarkan ya untuk menjelaskan bagaimana gunung api dapat meletus. Nah, ini ilustrasinya. Nah, untuk yang berwarna hijau ini anggap Ananda gunung ya. Nah, untuk yang ini nih, yang bercabang Bunda sudah beri keterangan, dia adalah saluran pipa nih. Yang ini ya yang bercabang ya. Nah, untuk yang di bawah atau yang paling dalam berada di dalam perut bumi, kita sebut adalah dapur magma. Dapur magma ini berisi cairan magma yang sangat panas. Suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Nah, nanti cairan ini Ananda yang akan keluar dari perut bumi sehingga gunung dapat meletus. Yuk kita simak bagaimana cairan magma ini bisa keluar dari perut bumi sehingga mengakibatkan gunung meletus. Nah, Anandaku, karena cairan magma ini sangat panas, ya suhunya sangat panas, cairan magma ini terus bergerak ke segala arah nih. Makanya Bunda buatkan pipa-pipa ininya ya. Karena cairan magma dia terus bergerak keluar menuju mulut gunung ya, atau bergerak keluar. Nah, ketika dia bergerak, nah tekanan yang berada di dalam ya menjadi sangat besar ya, sehingga mengakibatkan keluarnya cairan magma dari perut bumi. Nah, ketika tekanan yang berada di dalam perut bumi semakin besar ya, nah perut buminya semakin membesar nih. Nah, cairan magma tersebut dia akan keluar dari perut bumi ya Anandaku. Tapi ketika cairan magma belum keluar dari perut bumi, tapi perlahan-lahan dia akan keluar. Nah, di sini ada tanda-tandanya yaitu awan panas. Nah, keluar awan panas dan abu panas ya, karena dari aktivitas magma yang berada di perut bumi. Dia ketika sebelum keluar akan membentuk awan panas dan abu panas ya Ananda semua. Nah, ketika cairan magma sudah keluar dan gunung meletus, nah ada cairan yang keluar dari perut bumi kan, ini cairan magma. Tapi ketika keluar ini disebutnya adalah lava. Lava itu cairan dari perut bumi, berasal dari cairan magma. Tapi ketika sudah keluar dari perut bumi, cairan magma ini disebutnya adalah lava. Nah, ketika cairan lava atau lava ini menuju ke pemukiman penduduk, nah nanti kan akan kena ke rumah-rumah penduduk yang berada di sekitar pegunungan yang tadi akan meletus ya. Nah, jika lava ini terkena rumah-rumah penduduk, rumah ini akan hancur karena lava ini suhunya sangat panas juga Ananda semua. Ananda ibaratkan ketika Ananda makan secara terus menerus, perut kan akan semakin kenyang, akan semakin tidak tertahankan ya. Nah, jika kita terus mengisi perut kita dengan makanan, perutnya akan membesar. Nah, ketika sudah tidak tertahankan lagi, otomatis kita akan muntah, sama halnya seperti gunung tersebut. Ketika dia cairan magmanya ingin keluar dari perut bumi, tekanan yang berada di perut bumi ini semakin besar tentunya karena diakibatkan dari suhu magma yang sangat panas ya Ananda semua. Paham ya? Ketika magma keluar atau sebelum keluar dia akan membentuk abu dan awan panas. Nah, jika magma sudah keluar, nah ini disebutnya adalah lava. Lava akan mengalir
ke pemukiman penduduk atau ke daerah di bawah kaki gunung. Ini adalah ilustrasi gunung api dapat meletus. Anda paham ya? Nah, barusan sudah Bunda jelaskan ilustrasi ketika gunung meletus atau gunung api meletus. Nah, anak-anakku, ketika gunung api akan meletus, orang atau penduduk yang ada di sekitar gunung tersebut harus segera mengungsi sebelum gunungnya meletus ya anak-anakku. Nah, coba ada yang tahu tidak tanda-tanda gunung api akan meletus? Siapa yang tahu? Yang pertama, terjadinya gempa di sekitar daerah gunung tersebut ya. Yang kedua, hewan-hewan yang ada di puncak gunung atau di sekitar gunung tersebut akan turun dari gunung tersebut, menjauhi gunung tersebut karena suhunya yang sangat panas atau suhunya sudah tidak nyaman bagi hewan tersebut. Yang ketiga, semakin sering keluarnya asap tebal di atas gunung ya. Semakin sering keluarnya asap tebal di atas gunung. Ingat, asap tersebut atau yang berbentuk awan tersebut suhunya sangat panas ya anak-anakku. Yang keempat, suhu di sekitar daerah tersebut menjadi panas karena aktivitas gunung yang akan meletus. Nah, itu adalah tanda-tanda gunung Merapi atau gunung api akan meletus. Anak-anak ingat baik-baik ya. Ada nggak sih akibat yang ditimbulkan dari bencana gunung meletus? Tentunya ada. Yang pertama, rumah-rumah di sekitar gunung yang sedang meletus akan rusak. Ingat ya, yang di sekitar gunung tersebut. Nah, karena lava yang turun ke penduduk atau ke pemukiman penduduk, dia akan mengenai rumah-rumah penduduk terdekat dengan gunung tersebut. Yang kedua, lahan pertanian menjadi kering karena udara atau suhu yang sangat panas ketika gunung sudah meletus atau gunung akan meletus. Yang ketiga, air tercemar atau sumber air tercemar. Kenapa Bunda? Karena lahar atau lava tadi ya yang keluar dari perut bumi, dia akan mengalir ke sungai sehingga mencemari air yang ada di sungai. Yang keempat ada udara yang tercemar ketika keadaan gunung tersebut belum normal ya anak-anakku. Itu adalah akibat dari bencana gunung meletus. Apa sih yang harus kita lakukan setelah datangnya tanda-tanda gunung akan meletus? Yang pertama, harus memakai masker dan kacamata pelindung. Hal tersebut guna melindungi diri kita dari udara yang tidak baik dari aktivitas gunung yang akan meletus. Yang kedua, mengungsi ke pos pengungsian yang sudah disiapkan jika aktivitas gunung tersebut semakin berbahaya. Yang ketiga, ikut evaluasi dan penyuluhan. Nah, yang terakhir Ananda, untuk warga-warga yang dekat dengan aktivitas gunung meletus harus mencari informasi terkait aktivitas gunung meletus tersebut, tapi harus mencari informasinya dari sumber yang terpercaya ya. Dan yang terakhir, benda-benda yang harus dipersiapkan ketika sudah mengetahui gunung akan meletus. Nah, sudah ada tanda-tandanya. Yang pertama, Ananda siapkan perlengkapan untuk melindungi diri Ananda. Yang kedua, apa nih yang harus dipersiapkan warga ketika tahu di daerah tersebut gunungnya akan meletus? Menyiapkan kotak P3K
Kak. Nah, yang terakhir menyiapkan tas yang isinya ada dokumen penting seperti kartu keluarga atau dokumen-dokumen penting lainnya, menyiapkan perhiasan atau sejumlah uang yang dimiliki untuk kebutuhan ke depannya jika rumah warga yang terkena bencana gunung meletus, rumahnya terkena dari lava yang mengalir ke penduduk. Nah, itu ya anak-anakku. Serta jangan lupa memasukkan makanan dan minuman instan. Karena tidak mungkin warga yang terkena bencana gunung meletus membawa-bawa kasur, membawa-bawa lemari, ya tidak mungkin. Bagaimana ketika gunung akan meletus mereka membawa-bawa barang tersebut? Jadi ketika bencana gunung meletus, bawalah perlengkapan atau barang-barang yang pentingnya saja. Nah, itu bahasan Bunda hari ini. Mudah-mudahan Ananda paham ya mengenai bencana gunung meletus, akibat dan cara mengatasinya. Nah, sekian dari Bunda. Di akhir seperti biasa ada tugas yang harus Ananda kerjakan sebagai nilai PLH hari ini. Jika ada yang tidak mengerti, boleh tanya Bunda melalui kolom komentar atau tanya wali kelas Ananda masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.